Pernah ngerasain yang namanya sakit hati, pernah juga patah hati, terus nangis berhari-hari, bahkan sampai sebulan lamanya. Aduh, malu juga ya kalau diinget-inget lagi. Sampai ibarat kata kayak apa itu, nangis berdarah-darah gitu. Tapi nggak juga lah ya, bercanda saja. Lagian mana mungkin ya ada yang nangis sampai berdarah-darah. Tapi apa emang ada ya? Beneran aku nanya. Oh, tapi yang jelas sih, yang namanya nangis sampai air mata kering, terus sampai nggak bisa move on, nah pasti ada ya. Dan aku yakin kalian semua juga ada kan yang pernah ngerasain kayak gini nih posisinya. Oh ya, atau mungkin kalian saat ini malah ada yang sedang ngerasain seperti ini. Rasa tersakiti, ditinggal mungkin cowoknya, atau ditinggal pacarnya, atau lain sebagainya. Pokoknya ya hati ini sedih banget ya kan. Mau ngapa-ngapain pokoknya bawaannya males gitu. Kadang lagi kerja juga kadang air mata ini air mata ini kadang ngalir sendiri ya kan. Terus kalau pas sudah mau tidur, nah di kamar itu sampai tidur pun kadang nggak terasa air mata ngalir lagi. Terus pokoknya sampai matanya sembab, terus sampai sampai bantal gulingnya basah gitu. Ya ampun, pokoknya kalau diinget-inget itu gimana sih ya. Ya mungkin karena masih keinget yang namanya banyak kenangan, atau ya kenangan indah, atau kala sedang bersamanya. Jadi ya bawaannya itu nangis sedih kan, kalau tiba-tiba kita ditinggalin gitu aja tanpa ada alasan atau apa-apa gitu ya. Tiba-tiba hilang aja dari kita yang biasanya bareng kita, yang biasanya tiap hari ya ada selalu buat kita, merhatiin kita, tiba-tiba nggak ada ya. Sedih juga ya nggak, tapi ya sudahlah, itu kan masa lalu. Jadi ya untuk saat ini bisa kita ambil sebuah hikmahnya, atau ya dari sebuah kisah yang dulu ya nggak. Entah kenapa aku lagi pengen cerita aja. Dan untuk topik kali ini teman-teman semuanya, sahabatku, aku mau ngambil topik yaitu aku yang pernah tersakiti ya. Dan sebelum aku lanjutin lagi, aku mau menyapa kalian dulu ya. Oh ya, teman-teman semuanya, sahabatku, ya saat ini kalian sedang apa? Semoga saja kalian sedang bahagia dan baik-baik saja ya di sana, sehat walafiat ya. Dan yang penting kita itu jangan lupa tetap bersyukur dalam keadaan apapun saat ini ya. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam Selasa ini ya. Ya semoga malam Selasa ini kalian bahagialah semuanya ya. Jangan ada yang sedih-sedih ya. Dan yuk kita lanjut lagi yuk di cerita rahasiaku kali ini yuk. Oh ya, buat kalian semuanya, ada nggak yang pernah ngalamin kayak aku ini, merasa tersakiti gitu sama seseorang gitu? Kalau kalian punya cerita yang sama, atau malah kalian nggak pernah ngalami yang model kayak gini nih, bahagia terus hidupnya, pokoknya lurus aja,
boleh juga cerita di sini, nggak apa-apa. Aku tunggu cerita kalian ya. Dan mungkin kalau yang punya cerita yang tersakiti atau sama cowok kalian atau sama seseorang, nggak apa-apa ya cerita. Aku tunggu deh pokoknya cerita kalian ya di kolom komentar ya. Dan buat yang kalian ada yang ngerasain seperti yang aku rasain, yang pernah aku rasain maksudnya, dan kalian yang mungkin ada posisi di seperti kayak gini, memang ya dunia terasa begitu sempit ya. Pokoknya kita ngerasa hanya dia saja ya, nggak ada yang lain, pokoknya nggak ada yang lain lagi yang seperti dia, pokoknya nggak ada yang bisa mengisi hati ini yang seperti dia pokoknya. Dan kadang hanya berpikir cuma dia segalanya, yang pokoknya kalau dipikir-pikir ya kenapa sih harus capek-capek ya buang-buang waktu hanya mikirin orang yang nggak mikirin kita ya, nggak ya, tapi itulah masa lalu ya, nggak, tapi ya bisa buat kita jadi kenangan, nggak apa-apa ya, kita ambil saja semua hikmahnya ya, nggak ya. Memang cinta kadang memang ya ada yang berpikiran memang kejam ya. Kita kadang sudah mencintai seseorang dengan begitu tulusnya, terus tetap saja tersakiti hati kita, atau bahkan ada yang tersakiti berkali-kali ya. Dan seharusnya memang membuat kita itu langsung sadar diri ya. Mungkin kamu bukan orang yang diinginkannya ya, enggak. Dan jika saat ini ada yang sedang tersakiti, semoga saja kita harus bisa mulai berpikir. Kadang kita berpikir apa iya ya, apa memang tak ada cinta yang serius datang ke kita, atau semuanya hanya datang lalu pergi begitu saja, dan seolah hanya menganggap kamu adalah hanya sebuah tempat singgahan untuk sementara. Dan pokoknya kita harus langsung sadar ya, pokoknya kita itu tak perlu sedih terus ya, dan galau berkepanjangan. Pokoknya tetap saja kita pasrahkan ya semuanya kepada Allah. Dan pokoknya yakin saja suatu saat akan ada seseorang yang datang kepada kita dengan membawa cinta yang tulus ya. Dan kita pun tak perlu yang namanya balas dendam untuk mempermainkan orang juga ya. Pokoknya sudahi saja tangisanmu dan air matamu ya. Tetaplah memohon dengan segala kerendahan, dan pokoknya mempercayakan tentang apapun kepada Allah ya. Dan pokoknya hanya Allah yang Maha membolak-balikan hati ya. Dan bukankah tak ada rencana yang lebih indah dan sempurna selain rencana dari Allah ya. Dan pasti suatu saat nanti kamu akan mendapatkan yang terbaik untukmu kelak ya. Pokoknya tetap semangat ya. Semoga kita ngejalanin semua apa yang terjadi pada masa lalu kita pada saat ini, dan semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi, akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Dan untuk yang pernah kita alami, pokoknya kita jadikan sebuah, bisa buat kenangan, bisa kita ambil hikmahnya. Dan yang pasti di balik semua cerita kita pasti ada sebuah maknanya ya. Dari situ kita bisa mengambil sebuah pokoknya makna di balik sebuah kisah yang pernah kita alami ya. Jangan sampai terulang lagi.
Oh ya sahabatku semuanya, mungkin aku ini agak buru-buru juga ya, karena ini ada kerjaan sedikit, kayaknya itu ada aku lagi dipanggil sama nenek ya, aku mau kerja sebentar lagi. Bentar, udah malam sih sebenarnya, udah jam rehat, tapi aku mau ini buru-buru, maaf ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sahabatku semuanya, sampai di sini dulu ya di cerita rahasiaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita rahasiaku episode selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.